أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدو كأنه ولي حميم. Berselindung kita kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah setiap kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu aduwwan, sehingga orang-orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu, ka'annahu waliyyun hamim, dan dia akan seperti teman-teman yang setia. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah waktu subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita di antara masih banyak yang tidak sanggup untuk mengangkat kain selimutnya, meranjang dari topik lolonya. Namun Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Namanya ibu-ibu yang berumur ingin kota Bukit Tinggi, tapi karena kekuatan iman Allah gerakkan hati kita, Allah kuatkan visi kita untuk bangun dari tempat tidur kita dan menuju masjid ini untuk menunaikan fardu subuh. Semoga subuh ini ibu dan bapak, karena ini adalah sebuah kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang lain akan selalu mendampingi itu sampai itu nanti lolo balik. Bahkan mudah-mudahan tidur kita itu dinilai oleh Allah sebuah kebaikan. Kita pernah sampaikan ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, sholat kau memang adalah sebuah yang sangat berat dilakukan. Paduannya tidak punya modal, tidak perlu biaya. Tapi berat. Waktunya pun tidak lama. Mungkin kalau tadi sholat sunnah ibu-ibu lebih lama daripada sholat jemaah. Ya, dengan sholat sunnah memang lama ya. Karena dia coba memurojaah hafalannya, hafalan ayat-ayatnya, lalu dia baca ayat yang agak panjang. Ada orang yang terbalik, sholat berjamaahnya saat jadi imam ayatnya panjang, tapi sholat sunnahnya pendek. Dia juga ada seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ini mengancam orang-orang yang menganggap sholat ini tidak penting dalam hidupnya. Karena Allah sudah menggambarkan dalam surat Maryam itu orang-orang yang hidup di akhir zaman ini memang fakhalafa min ba'dihim khalfun
Mendingan orang-orang yang memang lalai dia melakukan sholat ini, tapi sholat itu tetap juga dia lakukan, tapi lalai. Ini hati-hati juga, kalau sudah kelalaian itu nanti akan sampai kepada tingkatan menganggap tidak penting. Nah, contohnya yang pernah kita sampaikan Ibu, mudah-mudah saja kita melakukan sholat jamak, sholat kasar. Awak beroleh dari stasiun ke Simpang Mandi Angin itu jamak sholat, ya kan? Atau di Barale berjamaah sholat, di khatam Quran berjamaah sholat. Hari berjamaah sholat, pulang pawai latihan. Itulah tahun juga saya. Atau berjamaah sholat bersama. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain kalau kita anggap lebih penting daripada sholat, berarti kita sudah menganggap enteng sholat. Dalam sebuah hadis yang panjang yang pernah kita sampaikan beberapa orang-orang ini kalau tidak bertobat, maka setiap suapan nasi yang dia naikkan ke atas mulutnya akan bermohon kepada Allah, ya Allah, Engkau laknatlah orang yang selalu memakan nikmat-Mu ini. Para subuh makan dalam sehari. 3 kali makan sehari, sekali makan 10 subuh, 30 kali didoakan dan nasi nawa makan supaya dilaknat Allah. Lalu pakaian yang kita pakai yang menutup tubuh kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau tidaklah Engkau menundukkan saya untuk menutup tubuhnya, saya tidak sudi menutup tubuhnya. Dia baju, dia pakaian, tidak sudi untuk menutup tubuh orang-orang yang menganggap enteng sholat ini. Rumah yang dibangun, rumah yang dibuatnya, saat dia meninggalkan rumah itu juga berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin dia kembali lagi ke tempat ini. Begitu murkanya makhluk Allah yang lain kepada kita, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, saat itu mencoba untuk menganggap enteng sholat ini, apalagi kita meninggalkannya. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak, kita dan keluarga serta masyarakat itu, mudah-mudahan sholat ini memang menjadi yang utama, yang terpenting, karena penentu dari setiap amal kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di antara perintah-perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, di antaranya adalah selalu melakukan kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu potongan surat Al-Qasas ayat yang ke-77 yang awalnya itu Allah mulai dengan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian akhirat. Cari. Tapi Allah tidak pernah mengatakan dan cari pula lah dunia. Bukan begitu ayatnya. Tapi Allah cuma mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan lupa bahagian-bahagian kalian di dunia ini. Jadi akhirat itu dicari. Memang diusahakan. Tapi ada bahagian-bahagian kita di dunia, jangan lupa. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya lu dapat hidayah besok, tiba hidayahnya datang, hidayah besok. Nah, dia cok nonton sinetron di RCTI. Ya, akan mati tiba hidayah. Hidayah itu dicari. Karena ada tempat-tempat hidayah. Serupa yang pernah kita sampaikan ke ibu-ibu. Saat awak kamu boleh umeh, awak cari di los ikan, ada orang yang umeh, kan umeh. Umeh ada. Awak kamu membeli baju putih, dicari di los orang menjual buah, ada orang yang baju. Artinya kalau kita ingin cari hidayah, memang ke tempat
tempat-tempat yang ada hidayah. Jadi akhirat itu memang dicari. Dunia ini ngikut, nuri. Sehingga bahasan itu yang pernah kita sampaikan juga, jangan cemas dengan rezeki kita ini. Rezeki awak kolah ada untuk sesuatu dan tidak akan pernah tertukar. Dan tak akan pernah rezeki awak boleh kolah. Atau rezeki dia diambil, enggak, itu rezekinya, bukan rezeki awak. Nah, lalu setelah itu apa yang akan mendorong kita seperti itu? Allah jelaskan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Supaya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan-kebaikan. Bahwa dia perlu melakukan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Karena Allah sudah melakukan banyak kebaikan kepada kita. Banyak mengajarkan kebaikan kepada Allah. Kau hadir waktu subuh kau saja ibu. Ini kebaikan yang tidak ternilai harganya. Karena kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian secara lahir dan secara batin. Nikmat batin itu yang masih kokohnya jadi diri awak, yang bisa membawa awak kamu saji pagi itu adalah itulah nikmat iman dan Islam. Nah, yang memang sulit untuk mempertahankannya dan juga boleh bagi kita untuk melakukannya. Nah, tapi Allah berikan. Bahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi Ibu dan Bapak, Allah menyuruh awak untuk menolak setiap kejahatan yang orang lakukan kawan, kezaliman yang orang lakukan kepada kita. Allah malahan menyuruh kita untuk menolaknya dengan cara baik. Itulah ayat yang kita bacakan tadi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama antara yang elok tu dan buruk. Tak sama. Jadi kalau ada orang bawa buruk, kalau awak bawa buruk kayaknya, nah itu sama adanya. Sementara kita disuruh untuk berbuat baik. Lalu Allah katakan, idfa billati hiya ahsan. Maka tolaklah dan buruk-buruk itu jo cara elok, jo cara bagus. Nanti kita sampaikan dalam persoalan doror dan diror itu apa? Kalau mudah-mudahan ada waktu. Ya, menolak jo cara elok pun maksudnya berapa? Tidak kita balas itu kejahatan dengan kejahatan yang sama. Inyonya rusak pagal. Antara naruh biliknya nanti boleh dirusak sepagal. Tu awak ingin membalik, buat rusak lo pagal. Lain semakin selesai masalah. Tak tadi cik pagal rusak, inilah dua. Tapi tambah masalah. Nah tolak dengan cara yang baik, baca yang baik. Diminta ganti dengan cara baik. Diminta ganti. Karena nagori kita ke nagori hukum, kita bisa mengadu. Tersebut itu Ibu Bapak. Nah itu namanya menolak kejahatan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, dengan baik. Nah jauh lebih baik lagi kalau itu kita memberikan maaf. Nah bagi siapa makmul belakang tadi murid dada bang. Ya murid dada ya. Nah yo banyak masalah. Kenapa? Karena ujung ayat ini kata Allah, kalau itu kita lakukan ternyata faizal ladzi bainaka wa bainahu aduwah. Maka apabila kita sering menolak kejahatan orang, kezaliman orang dengan kebaikan, maka akan terjadilah inyo akan elok kau. Selama kau mungkin nyo menganggap awak musuhnya, tapi awak tidak pernah membalas kejahatannya dengan kejahatan, betul? Maka inilah tawakal surang saja. Lah
masukkan surah hajur. Akhir. Lempangnya itu diambil. Oh jangan. Lempangnya. Tidak sampai ke itu. Di lampangnya apa? Di lampangnya itu semua aja. Kamu tadi ya, tindaklah dengan cara baik. Lalu kata Allah, mudah-mudahan setelah kamu bermusuhan, kamu akan dia akan menjadikan kamu teman setia. Maka di antara kebaikan telah banyak juga ibu dan bapak mengkaji. Pagi ini secara sederhana itu akan sampaikan di antara kebaikan yang kakek itu lakukan ke manusia itu, berusaha awak supaya tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Berusaha, walaupun sekali-kali tanpa nanti ada kajiannya ibu bapak, ada kemudaratan kok dalam bahasa Arab nanti disebut dengan dua istilah, ada yang namanya doror, ada diror. Bagaimana doror dan diror ini tidak berusaha kita lakukan, tapi ada nanti saatnya awak sebenarnya tidak akan melakukan doror itu. Tidak ada niat itu dah, tapi terjadi karena hilang di mudaratnya. Bagi contoh ya, sederhana, awak membakar pura awak, mengumbun di pura awak, iya kan? Lalu kironya di apinya di gadang, awak di mengumbun di tepi, lah itu tanaman orang di sebelahnya. Kan itu tidak sengaja. Awak tidak ada yang godang-godangan lapinya supaya layu no pura elakang di bunga. Nah itu sengaja, bukan itu yang tidak. Kita hanya ingin membersihkan pura awak. Membersihkan ladang. Kita tidak sengaja, tapi ternyata memberi mudarat kepada orang lain. Nah, nanti berbeda pendapat ulama. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, mudarat itu bisa diartikan sebagai kondisi yang sangat membahayakan. Jadi saat kita mendatangkan mudarat ke orang lain, berarti itu memberikan bahaya kepada orang lain. Sementara waktu tadi dituntut untuk melakukan kebaikan. Surku yang mau sampaikan tadi ada yang disebut dengan dororun dirorun atau doror diror. Secara makna sama. Secara maknanya sama-sama mengancam, memberikan bahaya ke orang lain. Tapi ada ulama yang membedakan dari segi objeknya, dari segi sasarannya. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Rajab. Beliau menyampaikan bahwa kalau doror itu adalah melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya, tapi makin mudarat ke orang lain. Dan manfaatnya yang dapatkan itu adalah manfaat duniawi. Manfaat duniawinya dia dapat, tapi orang mendapatkan kemudaratan juga secara duniawi oleh perbuatannya itu. Nah, contohnya ibu-ibu, seperti yang pernah mau sampaikan, awak menggali, dan awak jual kok, awak tahu itulah usaha. Nggak elok leh. Tapi awak ditakutkan rugi di dunia, awak yakinkan pembeli awak kau baru tiba rumah, kau baru datang, rancak barangnya rumah. Atau nak pasu awak kecil asli, lausah awak kecil baru. Hebatnya awak meyakinkan pembeli, dibeli berapa? Lagi untung awak. Untung waktu kita campak, kita jual juga ke segala. Kita jual aja ragu mahal.
luar biasa tuh pedagang. Tapi kalau doa aku lancar Pak, gue mau nang, gue aku aja kan. Nah, merajanya mungkin kepada dan salamuku durianku oleh raja sih. Itu kan? Ini jalan. Lalu orang mendapat mudarat. Nah ini tidak boleh. Nah itulah makanya di dalam surah Al-Baqarah yang kita ulang-ulang doa yang berbeda yang dilakukan oleh orang yang mencari keuntungan dunia, dia tidak peduli orang dapat mudarat atau tidak. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebahagian manusia kau meminta ke Allah supaya dia keberuntungan dari dunia, Pak. Dapat dia untung dunia. Tapi dia tidak peduli apakah orang dapat mudarat, dapat kerugian dengan keuntungan yang dia dapatkan itu, dia tidak peduli. Sehingga dia tahu dia tidak peduli itu halal, itu haram, tidak peduli. Dia gini oleh Allah, dia gini oleh Allah, pasti diberikan kalau kita berusaha. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada lagi jatah keuntungan buat dia nanti di akhirat. Nah, semuanya terjadi dulu. Dapat dia untung. Tapi ternyata secara tidak langsung kita dimagi mudarat ulang, maka kita menanggung kerugian itu. Nah, ayat selanjutnya apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barang keuntungan dunia itu memang untuk keuntungan kita di akhirat kelak. Nah, itu perlu kebaikan. Bahwa keuntungan yang ada di dunia gua, yo untung lo kita dinyo nanti di akhirat. Jangan sampai keuntungan dunia membuat kita rugi di akhirat. Nah, itu yang dibatasi oleh doror dan diror. Ya, nah, itu doror. Nah, contoh yang lain ibu bapak menjual barang yang memang akan merusak orang lain. Ada keuntungan, tapi orang rusaknya. Ada yang mungkin memang sudah dibolehkan, tapi juga kita harus membatasi. Ayam bobi contoh itu. Karena dalam Islam itu makanan dan minuman tidak hanya sekedar halalan thayyibah. Itulah adola bil halal, tunyo lailo adola bil izin dari Bepom, halalnya dari MUI, baiknya dari Bepom, berarti kan Badan Pengawas Obat Makanan, halalnya dari MUI. Ada satu rambu-rambu lagi yang kita harus hati-hati. Apa? Kullu washrabu wala tusrifu. Awak boleh tuh makan, boleh tuh diminum karena itu sudah halal, sudah baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ini musim durian, halal, baik. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, dilarang oleh agama. Ini musim durian, di sebelah juga rambutan, sebelah juga manggi. Ya. Kan ini musim dulu. Ya. Si Junjung yang mengeluarkan lansing besoknya, lansing si Junjung, ampulah sekian tahun berulang-ulang ke si Junjung itu mengaji. Termasuk khutbah Jumat, anu tamu dan orang jual langsing di tepi jalan tu ya. Kecil orang langsing si Junjung tu mani je, ada lah si Junjung. Tapi nama semua orang jual mani, jual rambutan, jual durian tepi jalan. Nah jual langsing tu di mana gitu? Kan? Musim. Kadang tu pada deret orang tu menjual durian, menjual rambutan, atau jual mani boleh. Boleh kita makan, boleh, tapi jangan berlebihan. Itu juga yang dialami oleh kita pada saat ini. Kalau
semakin luar biasa, ya. Sehingga kini yang paling banyak nama binatang itu kini di dunia kok ayam. Macam-macam nama ayam. Itu ada ayam macam-macam namanya. Itu namanya ayam itu ayam geprek, ayam batoko, ayam banyak awak itu. Kalau diror adalah perbuatan seseorang inyo rugi orang lain rugi lo. Nah, itu namanya diror. Inyo rugi orang lain rugi. Nah, ambil contoh itu tuh merokok. Ya kan? Awak pasti sepakat ibu dan bapak merokok itu merusak kesehatan. Pasti sepakat. Walaupun mungkin kita harus sepakat halalkah, haramkah, makruhkah, ya kan? Ulama saja bisa memutuskan secara pasti, ya kan? Tapi awak sepakat merokok itu merusak. Nah, sehingga kalau di tempat-tempat tertentu itu kan dibuat khusus tempat merokok. Kenapa itu? Biarlah awak serusak, asal orang lain jangan rusak. Kalau itu itu intinya, itu mengamalkan ajaran Islam sebenarnya. Nah, ini teror. Sehingga di kita ini tidak tahu di Payakumbuh itu ada perda. Kamu yakin nggak ada begitu? Ada perda, tapi di Tonggana itu tidak. Jadi masalah. Ada perda larangan merokok di tempat-tempat umum, sekolah, musaji, rumah sakit. Kalau masuk ibu dan bapak ke kota Payakumbuh, tidak akan ada satupun iklan rokok yang terpampang dalam daerah. Lihat, Manjalang Alau itu pak, perbatasan antara Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Nanti perbatasan lo Payakumbuh jo Tanjung Pati jo Kabupaten situ ya, itu tidak akan ada iklan rokok. Boleh ibu cari, yang kadang-kadang misalnya nggak ada. Lu pernah dibuat itu sekarang bilang di KPKD buka. Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kemudian ibu dan bapak, di dalam Al-Quran banyak dalil-dalilnya. Di antaranya ambil saja surah Al-Maidah ayat 105. Di dalam surah Al-Maidah ayat 105 ini, orang-orang yang memberikan atau mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, apakah nanti sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang ini Allah sebut adalah orang yang sesat. Sosek. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, pelihara dirimu. Soalnya mendengar ayat ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluarga. Nah, kalau itu jaga diri susah. Jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ahtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidaklah orang-orang yang sesat itu, orang-orang yang sesat itu kepada Allah, akan mampu mendatangkan kemudaratan kepadamu selama kamu mengembalikan segala urusan kepada Allah, dan nanti kata Allah, Allah akan perlihatkan, Allah akan terangkan kepadamu yang telah kamu kerjakan. Ayat ini diantara maksudnya ibu dan bapak, orang yang selalu mendatangkan kemudaratan kepada orang
disobui di Allah urangku sesat. Apalagi nanti itu kemudaratan itu memang diniatkan, disengajakan. Yo benar tuh itu niatnya. Yo memang untuk maniayi orang. Orang ini disebut sesat. Maka orang-orang yang beriman mesti menjaga dirinya dari itu. Disuruh oleh Allah menjaga diri. Jagalah dirimu. Bagaimana caranya? Nah, kata Allah, salamu awak lai berjalan di hukum Allah, lai bersama Allah, maka kita tidak akan masuk kepada kemudaratan. Tidak setulur. Nah, semuanya tadi kemudaratan tidak dibalas dengan kemudaratan yang sama. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula kita membalasnya dengan kemudaratan. Allah darara wala dirara. Janganlah lakukan kemudaratan dan jangan pula dibalik kemudaratan dengan kemudaratan. Merusak yang dibalik lo jo merusak. Kemudian tadi barang awak dirusak orang, lalu rusak lo barang orang. Itulah nyelesai masalah. Tapi kalau barang awak dirusaknya, kalau patri kau minta ganti, kau minta ganti. Itu namanya menyelesaikan kemudaratan dengan bijaksana. Bahkan Rasulullah SAW katakan, mal'unun man dhara mu'minan aw muqarrabih. Terkutuklah, terlaknatlah orang-orang yang mendatangkan kemudaratan atau membuat tipu daya untuk orang-orang muslim. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang betul-betul berniat untuk menzalimi orang, menganiaya orang, memberi orang mudarat, maka terlaknat orang itu. Terkutuklah orang itu. Apalagi nanti magia kemudaratan orang itu dicampur dengan kemusyrikan. Meminta-mintaan orang ube, dan banyaknya orang kerja itu. Itu bisa tembus ibu bapak kalau kita tidak hati-hati. Bisa tembus karena ilmu hitam itu ada. Allah menghadirkan di muka bumi ini, ada yang salah, ada yang botu, ada yang putih, ada yang hitam. Kan itu yang ada dalam surah Al-Falaq. Allah itu datangkan yang buruk jangan elok, yang hitam jangan putih. Merasa tak senang, ada dua dosanya itu. Apa dosa? Dosa yang pertama